Oke, selamat malam teman-teman operat ya. Kita masuk ke hari Rabu. Ini waktunya kita belajar bareng ya hari Rabu itu. Dan ini bagian saya, kita akan bicara tentang transformasi diri. Nah, transformasi diri itu masih di tahap yang pertama, yaitu eh, mengenali diri sendiri ya, kalau nggak salah ya, mencintai diri sendiri ya. Tuh, aku bukakan accepting. Accepting myself ya, ini masih tahapan accepting myself, dan salah satu yang mempengaruhi penerimaan diri saya ini bukunya Four Agreements ya. Ntar aku bagikan dulu yang tadi sudah aku bagikan, nanti kita diskusi dulu, setelah itu nanti teman-teman ini ya, apa sharing ya, apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang dirasakan gitu ya. Ini si Wida ini lagi menyendiri, ntar dulu diangkat sama dia. Hai Kak Ima. Hi love. Hello. Kelihatan ya? SMA. Tuh, Ya, aku kok malah belum. Udah aku kelihatan rekam udah ya? aku. Apa recording? Oh sudah. Kok ya begitulah ya, udah lama nggak ngurusin. Biasanya yang ngurus Deli ya. Ya, kelihatan kah? Sudah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Ya, di buku Four Agreements itu yang saya temukan tuh kan beberapa hal yang perlu kita lakukan, kita sepakati pada diri sendiri itu. Yang pertama, be impeccable with your word. Jadi perkataan kita itu memang apa bisa dipercaya gitu ya. Bisa di apa diandalkan gitu. Apa yang kita katakan tuh ya sejujurnya itu ya. Ini saya temukan ini kayaknya kan ya iyalah Kak, mau gimana lagi gitu ya. Tapi yang saya temukan banyak sekali dari kita, mungkin saya dulu juga demikian ya. Eh, kita itu perkataan kita itu sesuatu yang apa ya, yang tidak bisa dipegang sama orang gitu ya. Banyak yang saya temukan tuh perempuan itu kemudian berbohong ya, berbohong. Berbohong itu dalam artian dia menciptakan dirinya yang berbeda gitu ya. Dia menciptakan sosok yang bukan dirinya. Jadi entah itu menjadi sosok yang sangat menyedihkan gitu ya, yang orang jadi kasihan gitu ya, atau dia menjadi sosok yang very apa ya, sangat sempurna gitu, luar biasa gitu kan. Terutama di media sosial ya, saya banyak sekali menemukan yang seperti itu ya. Sementara kalau menurut Four Agreements ini jalan menuju kita tuh menjadi diri yang otentik, menjadi diri yang apa yang damai itu adalah impeccable with your word. Jadi perkataan kita itu harus bisa dipercaya gitu. Tapi ini lihat ya, Anda bisa mengukur perkataan Anda itu apakah apakah bisa dipercaya atau tidak itu ya dari tingkatan self love kita. Seberapa banyak Anda mencintai diri Anda sendiri dan perasaan Anda tentang diri Anda sendiri ini sangat berhubungan dengan kualitas dan integritas dari perkataan Anda. Ini kan benar banget ya. Saya menemukan orang-orang yang kemudian perkataannya itu kanan kiri ya, kadang ngomong apa lalu ternyata yang ditemukan itu beda gitu ya. Itu ternyata karena self love dia itu sangat rendah gitu loh. Eh, nggak dia nggak percaya bahwa dirinya itu eh, orang akan suka dengan dirinya gitu loh. Dia salah ya, dia percaya kalau orang tahu siapa dirinya yang sesungguhnya, orang itu nggak akan mau ngomong sama dia, orang itu nggak akan mengasihi dia. Saya tuh dulu pernah ya, waktu awal-awal saya itu mau bercerai ya. Mantan suami saya tuh, jadi waktu itu kan eh, kesalahan kami ya, kami panas-panasan gitu kan. Oh, aku mah ada yang naksir gitu, aku mah laku gitu ya, kayak gitu ya. Buktinya si ini si itu gitu ya, zaman itu ya. Lalu dia berkata, ya karena karena dia itu mencintai, orang ini jatuh cinta pada image yang kamu ciptakan.
Lalu saya terkejut ya. Image yang kamu ciptakan. Coba dia tahu siapa kamu. Terus lalu saya terkejut. Berarti di matamu itu, saya itu seburuk itu ya. Sampai menurut kamu, kalau ada orang suka sama saya itu karena istilah dia tertipu lah ya. Tapi kalau dia tahu siapa saya sebenarnya, sebenarnya gitu ya. Berarti saya yang sebenarnya itu eh, seburuk itukah di matamu gitu ya. Dulu tuh dia pernah berkata, dan ternyata saya waktu itu bingung kenapa dia berkata demikian ya. Em, Mengapa ada orang yang mau em, menjadi orang yang berbeda gitu. Ternyata makin ke sini saya menemukan em, itu terjadi gitu ya. Dan mungkin saya pun dulu in a way melakukan itu kan. Saya menjadi diri yang diinginkan orang lain karena cinta saya pada diri sendiri itu rendah gitu ya. Nah ini, don't take anything personally. Jangan sedikit-sedikit baper gitu ya. Jadi apa yang dilakukan orang lain itu tidak lagi ngefek gitu. Ya kan? Maka yang dilakukan adalah kita harus percaya pada diri sendiri untuk membuat pilihan-pilihan yang bertanggung jawab. Ya kan? Anda tidak bisa, tidak akan pernah bertanggung jawab pada perilaku orang lain, tetapi Anda bertanggung jawab pada perilaku Anda sendiri. Nah, ini juga mengubah cara pandangku ya, karena dulu itu kan memang paling gampang itu paling menyenangkan tuh kalau kalau put the blame on others ya. Habis dia sih begini gitu ya, pantesan aku terpaksa harus berperilaku demikian gitu ya. Eh, dan yang saya temukan, saya kemarin saya lupa ya saya ngomong sama siapa ya. Saya bilang pada intinya itu kita tidak akan pernah bisa mengendalikan perilaku orang lain. Gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan pikiran orang lain. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan perkataan orang lain. Tapi, tapi kita akan selalu bisa dan harus bisa mengendalikan respon kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau orang lain, jadi intinya tuh jangan apa ya, jangan berusaha mengubah orang lain. Lebih baik berefleksi lalu berusaha mengubah diri, tapi bukan tadi ya, yang pertama tadi ya, bukan karena kita ingin membahagiakan orang lain gitu. Tapi semata-mata karena kita ingin menjadi diri kita versi yang lebih baik. Saya kemarin ngobrol sama teman saya, jadi kami itu punya teman dekat ya, yang mengalami masalah yang sama berulang-ulang, meskipun dengan orang yang berbeda-beda gitu. Lalu saya berpikir, bukankah ya kalau kita itu mengalami masalah satu kali, dua kali, ya dengan orang yang berbeda, kita mungkin berpikir, oh kita tuh bertemu dengan partner yang salah gitu ya. Oh salah orang kita nih, memang orang itu memang jahat gitu ya. Tapi kalau masalahnya sama, terjadi berulang-ulang dengan orang yang berbeda-beda, bukankah lalu kita perlu bertanya juga pada diri kita sendiri, apa ini yang salah dengan saya? Apakah cara saya memandang orang lain itu keliru? Cara saya menilai itu keliru? Atau saya berinteraksi itu keliru? Karena kita nggak akan bisa mengendalikan bagaimana orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Don't take anything personally. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu, ini juga saya masih tahap belajar ya. Apapun yang dia lakukan tuh itu nggak akan ngena sampai ke jiwa raga gitu loh. Tapi kita cuma melihat, oke, bagaimana saya kemudian merespon perilaku dia yang seperti itu itu. Itu yang bisa saya kendalikan. Dan ini memang membutuhkan keputusan dulu ya. Anda memutuskan, kita tuh memutuskan menjadi orang yang bagaimana. Saya lovely itu siapa sih? Turunkan itu semua, saya menurunkan semua. Lovely itu siapa sih? Kalau orang menyebut lovely, apa yang bisa dia sebutkan? Nah, setelah itu baru saya memetakan sikap bagaimana yang harus saya miliki supaya lovely yang saya ada dalam pikiran saya itu itulah yang terjadi. Yang ketiga, jangan membuat asumsi. Masalahnya kalau kita membuat asumsi itu, kita percaya bahwa asumsi itu adalah kebenaran. Ajukan pertanyaan, pastikan komunikasinya itu jelas. Jika Anda nggak mengerti, tanya. Beranikan diri untuk bertanya sampai sejelas mungkin. Masalahnya sahabat ya, banyak orang itu tidak terbiasa dengan proses bertanya. Baik yang ditanya maupun yang bertanya. Saya berusaha tidak memakai asumsi.
Tapi akhirnya saya terkesan seperti orang yang kepo gitu kan. Ya, dan ini seringkali bermasalah dengan kekasih saya ya. Dia seringkali kan aku udah bilang, kan kenapa mesti nanya? Kenapa gitu? Jadi yang ada dalam bayangan dia tuh, oh saya curiga, saya tidak percaya. Padahal dalam otak saya berpikiran bahwa saya tidak mau berasumsi. Kok kamu jam sekian belum pulang? Kamu emang kemana tadi gitu? Eh, Bagi dia itu adalah ekspresi ketidakpercayaan. Sementara bagi saya itu adalah cara saya tidak mengendalikan asumsi. Termasuk waktu saya berkomunikasi dengan dia ya, karena ternyata kami ini punya kendala bahasa, ya bahas ini the real bahasa ya Wida ya. Kami punya kendala bahasa, jadi ada bahasa Indonesia yang tidak terlalu dia pahami, ada bahasa Inggris yang juga tidak terlalu dia pahami gitu ya, karena bahasa ibu dia itu Prancis ya. Saya sering awalnya itu selalu jadi pertengkaran, dan saya bingung gimana bertengkarnya ya. Terus dia sering menyebutkan sesuatu yang saya nggak pernah sebutkan. Saya terus berasumsi namanya perempuan ya. Saya mikir, oh ini pasti dia ngomong sama perempuan lain nih. Jadi kecampur-campur gitu kan. Ternyata yang saya temukan, ya, ternyata yang saya temukan pemahaman dia itu salah atas apa yang saya katakan. Dia terimanya beda gitu. Sehingga sekarang kalau ngomong itu, kalau kita berdiskusi ya atau berdebat atau apapun itu, saya tuh selalu ngulang-ulang. Terus dia sering marah ya. Kenapa sih? Ditanya lagi, kenapa tanya lagi? Saya bilang, karena saya nggak mau. Ternyata terimamu itu salah gitu loh. Kalau terimamu salah, itu nanti akan membuat kita bertengkar untuk hal yang sebetulnya nggak ada gitu kan. Nah, cuman salah salah paham, salah menerima. Terus kita bisa bertengkar, dan kalau udah bertengkar bisa jadi keras gitu ya. Which is itu kan nggak masuk akal. Nah, masing-masing diri kita, tapi mulai dari diri kita sendiri. Sehingga sekarang yang saya lakukan, saya mencoba mencari cara ini. Gimana berarti caranya ya? Saya mengklirkan pertanyaan saya itu. Karena saya selalu bilang sama dia, saya itu tidak mau berasumsi. Saya mau selalu segalanya itu berbasiskan fakta, data, bukan asumsi. Maka kalau saya mau menyanyikan sesuatu, itu adalah proses saya mengumpulkan fakta dan data. Saya tidak berasumsi. Karena asumsi itu the mother of all problems ya. Yang keempat, selalu melakukan yang terbaik. Ini memang saya pegang dari dulu ya. Mau dalam konteks apapun, saya hanya melakukan yang terbaik. Saya tidak peduli bagaimana hasilnya. Saya juga tidak peduli apakah dianggap atau enggak. Yang penting saya melakukan yang terbaik. Karena nenek saya itu pernah bilang ya, hidup itu sebetulnya cuma masalah nanti waktu menutup mata. Dia bilang. Jangan sampai nanti kalau waktu kita menutup mata, kita itu menyesali banyak hal. Saya pikir dulu waktu kecil, saya pikir tidur. Jadi kalau tidur itu jangan sampai gelisah gitu kan. Sehingga saya cenderung menyelesaikan semuanya itu sebelum saya tidur. Makanya saya itu kalau tidur dulu itu sampai larut malam gitu. Karena semua harus selesai gitu kan. Kemudian saya berpikir, oh ternyata ini bicara tentang eh, live your life the fullest gitu kan. Jangan sampai nyesal. Yalah coba dulu gitu ya. Tapi ternyata maknanya lebih dalam lagi. Ini bicara tentang visi misi hidup. Ini bicara tentang value ya, bagaimana nanti kita itu waktu menutup mata quote unquote meninggal gitu kan, kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan tata nilai prinsip-prinsip hidup yang kita sepakati, kita ya, kita tuh saya dan Tuhan ya, bukan saya dan suami, saya sepakati. Dan dalam segala hal itu selama kita sudah melakukan yang terbaik, karena hasil itu kan bukan ada di tangan kita ya. Hasil itu sudah sepenuhnya milik Tuhan. Tapi setidaknya saya bisa berkata bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Nah, kita mau diskusi dulu atau mau saya lanjutkan ke tadi yang hal-hal yang membuat ini tidak bisa dilakukan. Mau diskusi dulu atau mau saya lanjutkan? Lanjut dulu aja Kak. Kamu udah lihat belum yang aku buat itu? Ah, ini menurut saya menarik banget ini ya. Jadi eh, buku itu mengatakan bahwa ada hal-hal yang membuat kita tuh tidak bisa melakukan empat hal tadi loh. Yang pertama domestikasi dan pengkondisian. Ini menarik banget menurut saya. Ini yang saya sadari benar gitu ya.
bahwa ternyata seumur hidup saya ini sudah dibentuk sesuai dengan sistem kepercayaan, perilaku, dan yang diharapkan atas saya. Dan pengkondisian ini seringkali membuat kita mengadopsi keyakinan dan pendapat yang mungkin bukan milik kita sendiri. Sehingga kita menjalani kehidupan yang tidak otentik. Dan itu yang membuat kita kelelahan. Ini yang baru saya sadari ya. Ternyata saya ini seumur hidup saya, setidaknya sampai saya mulai gelisah itu umur 38, 39 ya. Kata Teh Yanti waktu itu, eh, ya bisa. Kata Teh Yanti waktu itu tuh katanya memang umur 40 tuh gelisah lovely. 41, 42 itu jadi lebih tenang. Enggak juga, saya masih gelisah. Ternyata yang saya temukan, ternyata saya ini sedang tidak otentik. Saya tidak sedang menjadi diri saya sendiri. Sehingga hidup saya itu menjadi melelahkan sekali. Bukankah melelahkan ya menjalani sesuatu yang it's not us gitu loh. Mm-mm. Waduh, berarti bisa saya nanya sendiri dong, Kak. Jangan lupa ya bahwa setiap manusia itu punya sistem value, nilai yang kita sepakati. Kak Feni memakai jilbab. Apakah karena masyarakat mengharapkan Kak Feni memakai jilbab? Kak Feni. Saya rasa lebih ke karena Kak Feni meyakini bahwa value inilah yang benar, bukan dari tuntutan masyarakat. Benar nggak Kak Feni? Andaikan itu adalah tuntutan masyarakat, maka jilbab Kak Feni itu menjadi sangat berat. Jadi panas sumuk kalau dipakai gitu kan. Terus nyebelin kalau dulu tuh saya punya ini ya, jilbab bede ya. Jadi masang ujungnya itu susah banget. Mencong sini, mencong sana itu namanya. Kalau kita kan punya hair bede kan, kalau apa? Kalau yang nggak pakai jilbab, kalau pakai jilbab itu kan namanya jilbab bede ya. Jadi dipasang ini susah banget yang namanya niti itu kan biasanya pasang gampang ini kok tante jadi panjang jadi pokoknya kalau gitu lah jilbab pede itu aku paling benci. Jadi waktu itu saya bersyukur banget ada punyanya apa tuh yang tinggal ditusuk gitu loh. Ya kan kalau terburu-buru set gitu aja udah nggak akan ada Pakai bergo, jilbab pede Bergo, lah gitu. bergo, bergo, pakai Hah? bergo bergo. kayak saya. Rabani ya mereknya ya. Iya, kapan itu Bergo, merek bergo, bergo. Heeh, bergo Rabani kan namanya bergo. dulu kan yang pertama kali mengeluarkan itu kan Rabani kan yang di Bandung Ya, itu kan bergo, namanya bergo. Bergo, jilbab yang Kak. tinggal di Heeh. Aku dulu ada itu aku seneng banget gitu kan karena hilanglah itu jilbab bede itu kan yang aku mesti udah aku tuh motorik halusnya jelek banget itu mesti muter apalagi dulu tuh zaman yang jilbab tuh si puter-puter jadikan bunga nggak mungkin lah aku udah nggak mungkin bisa. Tapi waktu itu aku tidak memakai karena jadi percaya nggak percaya Kak Fendi, waktu itu kalau aku merasa wah orang ini kok jadi fokusnya ke jilbabku ya selalu aja aku diprotes karena jilbabku yang nggak boleh ini nggak boleh aku copot jilbab gitu because aku dari dulu nggak mau melakukan sesuatu karena kamu nyuruh. Jadi kalau bapakku dulu pinter ya, kalau dia mau nyuruh aku melakukan sesuatu dia nggak akan mengatakan itu gitu, dia akan mengatakan sebaliknya gitu. Dia tahu saya ini keras kepala dan saya nggak akan melakukan apa yang orang lain lakukan gitu. Jadi kalau sekarang ngetrennya itu ke McDonald misalnya, aku nggak akan makan McDonald. Nanti kalau sudah orang sudah mulai bosan sama McDonald, baru aku makan McDonald. Jadi benar-benar orang lagi sibuk ngomongin film apa gitu, aku nggak akan nonton. Nanti kalau kalian sudah capek ngomonginnya, baru aku akan nonton. Jadi dari dulu itu begitu gitu ya. Dan ini menurut aku benar banget gitu kan. Domestikasi dan pengkondisian. Setidaknya aku dikondisikan menjadi istri. Sehingga merawat laki-laki dalam hidupku itu jadi berat banget gitu karena nggak otentik. Yang kedua, takut akan penghakiman. Wah, ini luar biasa menurut aku ya, takut akan penghakiman. Memang satu makanya yang ingin dibiasakan di operate adalah menghentikan penghakiman. Karena penghakiman itu membuat kita benar-benar frozen ya, freeze. Nggak bisa berpikir, nggak bisa berperilaku sehingga kita tidak bisa menjadi menjadi diri kita sendiri nih. Ketakutan akan dihakimi oleh orang lain bisa menjadi penghalang yang signifikan terhadap keaslian, otentisitas kita ya. Banyak orang mengubah perilakunya dan menyembunyikan jati dirinya untuk menghindari kritik atau penolakan dari orang lain. Ketakutan ini dapat menghalangi kita untuk mengungkapkan pikiran, emosi, dan keinginan kita yang tulus. Jadi penghakiman itu
eh, takut akan penghakiman buruk dampaknya, tapi pahamilah orang, wahai manusia yang biasa menghakimi, bahwa dampak penghakimanmu itu juga sangat buruk gitu. Dan tidak akan membawa kebaikan baik-baik bagi orang itu maupun bagi dirimu sendiri. Termasuk di dalamnya, kalau dalam segi pengasuhan, itu hukuman ya. Hukuman itu ternyata tidak membawa dampak baik apapun, hanya kemarahan dan tidak paham pada kesalahannya. Berikutnya, Anda memang tidak menghormati kata-kata Anda. Jadi kalau ngomong janji ya terserah nantilah gitu ya. Integritas ya, integritas. Dan ini yang dari dulu selalu ditekankan oleh nenek saya. Manusia itu hidup dengan integritasnya. Integritas itu apa? Datang tepat waktu. Kalau ngomong iya ya iya. Kalau udah janji ya ditepati. Kalau ada tugas ya dikerjakan. Nah, yang berikutnya adalah karena kita sering membuat asumsi, ini berlawanan dengan do not make assumption ya. Sering kita membuat asumsi dan ini memang kebiasaan karena menurut saya ini karena takut akan penghakiman, takut kita memang tidak sehingga kita tidak terbiasa menghormati kata-kata kita, ya kan? Sehingga kita sering membuat asumsi karena kita takut kalau kita bertanya itu akan membuat kita tampak seperti seolah-olah kita itu rewel, seolah-olah kita itu bodoh, seolah-olah kita itu apa eh, sok sok tahu atau sok pintar. Banyak seolah-olah asumsi kita sendiri terhadap pandangan orang sehingga kita memutuskan membuat asumsi. Nah, mari kita berdiskusi. Dan waktu aku baca buku ini, aku bilang, wow, mungkin ini sebabnya aku tuh selalu merasa kelelahan gitu ya. Selalu merasa capek gitu ya. Dan kalau sekarang saya bisa dengan nyaman, lebih baik saya bilang sama Kak Wida misalnya, jangan ngobrol sekarang ya, besok aja boleh nggak gitu ya. Daripada karena saya takut Kak Wida akan membuat penghakiman, lalu saya terima saja apa Kak Wida bicara dengan saya dan saya cuma menghadapi separuh dan itu akan makin memperburuk hubungan kita, benar nggak? Akan lebih baik kalau kita pakai Wida, kayaknya hari ini aku lagi nggak mood deh. Boleh nggak kita ngobrolnya besok gitu ya? Ya kan? Kecuali kasus-kasus yang ini ya, eh, yang apa namanya urgent ya, yang life and death situation lah, which is sangat jarang terjadi. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau membagikan ceritanya? Apakah sudah pernah mengalami perjalanan seperti yang saya alami lewat? Jadi ini salah satu dari cara menerima diri sendiri tadi ya. Kak Ima. Gimana? Kak Nana, Kak Ima, Kak Feni, Kak Wida? Kamu udah Aku buka? ini kalau siapa ini? Siapa dulu nih? Kak Riri mau silakan. Kamu udah buka mic. Ya, oke. Kalau aku lebih kalau dari yang di-sharekan Kak Lovely ini, yang dua dua slide yang kita jadikan bahan diskusi itu, aku lebih seneng di bagian yang tadi yang kenapa kita jadi susah melakukan empat agreement itu, yang domestikasi dan pengkondisian. Jadi eh, ini nih buku ini tuh mirip sebetulnya kalau 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 boleh aku cerita itu mirip dengan latihan rohaninya yang pernah aku jalanin gitu ya. Hanya beda kata-kata, tapi step-stepnya dan tapi ini lebih ringkas. Kalau di yang latihan rohani yang aku pakai itu kan 10. Ini dia cuma jadi 4, diringkas gitu dan ini lebih lebih bisa membumi dipakai semua orang. Domestikasi dan pengkondisian ini nih berat banget gitu yang jadi yang ketika aku baca ini tuh yang terngiang-ngiang di sini karena eh, bahkan pengondisian ini terjadi itu dari sejak janin teman-teman. Jadi uh, ada harapan, ada doa, ada keinginan yang itu bukan punya kita gitu ya. Dan tapi itu membentuk kita. Ini menjadi yang aku senang kata Kak Lovely tadi. Ketika kita menjadi tidak otentik itu kita menjadi berat.
menjadi menderita gitu ya. Maka kelekatan-kelekatan yang harus dilepaskan adalah kelekatan kita dengan eh, label-label atau pengkondisian yang dilakukan orang pada kita. Tapi kalau kita sudah setuju dan itu menurut kita memang benar diri kita, ya that's fine. Tapi kalau enggak, nah itu loh ya. Hanya karena gitu ya. Nah, contoh kecil nih, aku punya sharing contoh kecil. Waktu kecil, aku tuh mengira aku suka warna pink. Waktu kecil, aku mengira aku suka warna pink karena ibuku selalu bilang, kamu itu suka warna pink. Jadi dia selalu beliin warna pink kayak gitu. Padahal ternyata setelah aku pikir-pikir aku tuh nggak terlalu seneng. Warna kesukaanku tuh merah sama hijau gitu. Tapi karena ibuku selalu bilang bahwa kamu itu suka warna pink, aku pakai warna pink. Terus sampai dengan eh, kamu itu hobinya hobinya di biologi. Padahal sebenarnya aku ini guru. Jadi kenapa pada akhirnya aku lulusan bioteknologi tapi sekarang jadi guru dan S3 ku di pendidikan gitu. Karena di sini duniaku ternyata, dan ketika aku menemukan itu, melepaskan label dari ibuku jadi bisa berkembang gitu. Tapi itu butuh proses dan butuh pergulatan karena kita kayak takut gitu ya, nggak enak untuk mengecewakan. Bahkan kalau dipikir lagi, yang menjadi kebodohan terbesarku dari domestikasi dan pengkondisian adalah my marriage gitu. Karena uh, 10 tahun yang lalu itu saya memutuskan menikah hanya karena ibuku rewel gitu. Kamu kalau nggak mau jadi suster ya menikah. Karena tadinya aku udah bilang aku mau hidup sendiri dulu gitu. Tapi ibuku bilang kamu udah 28 tahun, pilih antara jadi suster apa menikah gitu. Jadi ketika ada orang datang ngajak kawin ya udah ayo. Sebodoh itu. Jadi itu membuat kita menjadi apa ya, tidak otentik dan berat. Terus yang satu lagi yang uh, takut akan penghakiman. Nah, penghakiman ini kadang-kadang itu kalau menurutku kalau di kadang-kadang itu sebenarnya hanya ada di kepala kita loh. Ketakutan itu misalnya kayak gini, ah jangan-jangan nanti ibuku marah, jangan-jangan nanti Hmm. ya terus kenapa kalau dia marah? Emangnya kalau dia marah, Asumsi berarti ya, pakai asumsi ya. ya cintanya berhenti gitu loh. Emang kalau dia marah, terus cintanya berhenti kan enggak kan gitu loh. Ini yang sekarang teman-teman saya berusaha banget untuk membantu kedua anak saya untuk tidak takut terhadap penghakiman ini. Dan I always tell them, kalau mami marah bukan berarti mami itu berhenti sayang. Jadi jangan sampai misalnya aku ikut les hanya karena nyenengin mami gitu, atau I make this project because mami want to do, mami want me to doing that. No, kamu punya hak untuk bilang enggak gitu, tanpa harus takut bahwa nanti mami akan berhenti mencintaimu gitu. Itu sih Kak yang bisa aku sharingkan dulu. Udah lagi? Menarik, menarik banget, menarik banget. Ah, itu juga yang aku maksudnya eh, aku belum memahami itu pada diriku ya, tapi eh, em, gimana ya? Puji Tuhannya gitu Kak Wida ya. Jadi aku baca buku ini kan baru ya, dan baru merefleksi, oh itu ternyata yang terjadi pada diriku. Tapi memang dari awal aku nggak pengen anak-anakku tuh misalnya submit pada pandangan orang gitu ya. Eh, sehingga yang aku lakukan, well, eh, apa eh, anak-anakku pun bisa ngomong gini ke aku. Kenapa mama peduli sama apa yang dikatakan si pendeta ini atau pendeta itu atau kakak tante ini gitu kan? Dia bilang jangan dengarkan siapapun gitu. Dengarkan kami aja gitu. Dan buat kami, mama itu ibu yang terbaik. Mama tidak pernah mengecewakan kami. Jadi orang lain mau ngomong apa itu, mama nggak usah dengar gitu.
Menarik juga ya anakku bisa ngomong begitu ya. Boleh dong aku mengatakan bahwa itu karena dia juga mendengarkan hal yang sama gitu kan. Eh, dan yang memang salah satu salah satu syarat supaya kita berani mencoba itu adalah tidak takut ditinggalkan. Berarti jadi orang tua tuh harus terus menunjukkan bahwa cinta kita tuh tidak identik dengan keberhasilan gitu. Mau kayak apapun kamu, semua orang meninggalkan kamu, ya mama ini nggak akan kemana-mana gitu. Memang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Ada yang mau ini menambahkan? Kak Nana mungkin? Kak Feni? Kak Diana? Kak Vivi? Hai Kak Vivi. Kamu janji cerita aku belum cerita-cerita loh. Hai, halo. Gimana Kak Nana? Mau sharing ya. Eh, Kesimpulanku malam ini yang aku dapat malam ini tuh setelah melihat pemaparannya Kak Lufli itu awalnya aku mengira aku sudah cukup bisa menerima diri, ternyata setelah melihat itu tuh masih perjalanan jauh sekali dari menerima diri sendiri. Masih banyak yang harus belajar gitu. Jadi aku tuh tadi inget dari ceritanya Kak Wida itu juga dari aku zaman sekolah itu aku selalu dipilihin juga sama orang tua. Jadi aku tidak pernah punya apa ya namanya. Mungkin karena dulu kan aku juga mikirnya kasihan kalau aku milih sekolah nanti orang tua aku gimana secara ekonomi kan kami ya miskin lah gitu lah Kak, waktu itu dulu hidupnya karena yang kerja cuma ibu walaupun ada bapak gitu. Nah, apa namanya dari milih sekolah itu dari milih apapun itu tuh aku nggak pernah menuntut gitu sama orang tua aku dan sampai akhirnya mungkin kayak sekarang iya juga ya kalau aku ditanyain cita-citamu apa nggak tahu nggak punya cita-cita warna kesukaan aja nggak tahu nggak punya kesukaan tertentu gitu loh sampai sekarang aja masih oh iya ya aku juga nggak tahu ya sukaanku apa hobiku apa gitu cara aku tuh masih sangat jauh sekali dari mengenali diri sendiri. Ya, terima kasih sharingnya malam. Hmm, menarik, menarik, menarik. Memang aku sendiri pun, karena menurut aku ya self acceptance itu long life journey ya. Karena diri kita pun berubah ya, diri kita berubah, lalu orang-orang di sekitar kita juga berubah. Ini satu yang dulu gagal aku pahami ya. Kenapa? Menurut aku, nanti aku mau bikin buku ini ya, things not to do so you will not get divorced gitu ya. Ya kan? Jangan lakukan ini biar gak cerai gitu ya. Salah satunya menurut aku adalah aku nggak siap dengan perubahan yang dialami oleh mantan suamiku. Jadi eh, sebagai orang yang perfeksionis, aku ini kan perfeksionis ya. Orang perfeksionis itu maunya semuanya berjalan seperti biasa gitu. Jangan ada perubahan gitu. Apalagi perubahan yang tidak bisa diprediksi itu sesuatu yang berat ya. Makanya orang-orang perfeksionis itu biasanya kontrol freak ya. Karena kami ingin selalu mengendalikan outcome. Hasilnya itu harus bisa diprediksi. Kalau enggak, itu sangat mengerikan. Makanya saya belajar untuk tidak mengendalikan hasil atau bahkan belajar untuk jadi ambilnya yang ekstrim kalau aku ya. Jadi nggak ada kata oke kita akan berusaha tapi kemudian enggak. Aku ambil yang ekstrim. I don't care about the result itu aja. Pokoknya aku berjalan, aku bekerja gitu ya. Hasil itu bukan urusanku dan ternyata memang ada di Alkitab dikatakan bahwa kalau manusia itu apa ya menghargai usahamu itu ada Tuhan yang bekerja dan tetap menghargai apa yang kita usahakan gitu dan dia akan berikan balasan dalam bentuk yang beragam-ragam gitu. Itu kan makin memperkuat ya bahwa eh, kita melakukan sesuatu itu memang bukan demi membuat orang lain menyukai kita gitu, bukan demi membuat orang lain tuh memuji kita gitu kan, bahkan mengapresiasi. Yang penting itu adalah kita tahu yang kita lakukan itu memang dari hati, memang tulus ya mau kita dan ini memang sesuatu yang kita percayai. Nah, dulu waktu aku melihat mantan suamiku itu berubah,
Aku itu jadi takut gitu ya, karena jadi nggak dan makanya waktu itu dulu itu kan ada kata eh, memahami. Jadi untuk mencintai itu kan katanya kan eh, cinta itu berarti kan eh, memahami ya. Kita tuh harus memahami pasangan kita gitu. Eh, itu sesuatu yang sangat melelahkan. Kita tuh nggak perlu memahami. Jadi not everything tuh kita mesti paham gitu. Kamu tuh kok perilakumu kok gitu, gitu. Nggak perlu gitu. Tapi memang yang wajib adalah respect ya, menghargai, menghormati apa yang menjadi pilihan dia. Nah, yang kata kuncinya sebetulnya dalam sebuah hubungan itu adalah menerima, acceptance. Ya memang begitu ya, ya begitulah. Gitu. Memang caranya begitu. Jadi kita tinggal mencari bagaimana kemudian dengan orang yang begini ini kita bisa berkomunikasi dengan baik dan yang kita mau itu paling tidak 75% lah diakomodir ya. Berarti capek banget dong Kak. Well, kita itu berhubungan dengan orang lain, bekerja, kita effortnya besar. Kenapa kemudian di rumah kita justru tidak mau effort gitu loh. Kemarin tuh apa pacar saya tuh masang status ya, dia tuh statusnya kan aneh-aneh ya, dia ngambil dari TikTok, dia ngambil dari itu ya. Eh, terus dia bilang gini, laki-laki itu di status itu dia bilang, laki-laki itu dia bilang, "Em, kalau dia mau main-main, dia suka sesuatu yang perlu effort gitu. Wah ngejar perempuan ini, tapi dia cuma mau main-main. Begitu dapat dia puas dia tinggal. Tapi kalau dia jatuh cinta, dia senang sekali. Dia nggak suka kalau itu perlu effort gitu. Wah, aku ngomel-ngomel ya. Aku bilang ini nih pendapat orang yang sangat bodoh kalau menurut aku. Buat apa kamu membuat effort untuk sesuatu yang sia-sia gitu? Kamu ngejar perempuan yang kamu tahu cuma mau kamu buat main-main, kamu si effort gitu. Tapi untuk seseorang yang kamu tahu bisa kamu habiskan hidupmu, kamu tahu bisa memberikan manfaat, kamu malah nggak mau ngasih effort dan kamu jadi kesel kalau perempuan itu buat kamu bereffort gitu. Kata lakiku, loh kita jadi bertengkar. Ya karena menurut aku yang kamu pasang itu kan yang kamu pikirkan dong gitu kan. Ya kan? Justru aku nggak akan memberikan effort kalau orang itu tuh nggak terlalu penting itu nggak gitu. Kalau dampaknya itu cuman senang sejenak, puas sejenak, buat apa gitu. Mendingan waktuku yang memang cuma 24 jam gitu kan. Energiku yang cuma 100%. Kita kan nggak mungkin punya energi 200% kan. Energi kita kan 100%. Waktu menghitung, jadi menjadi tua ini ada baiknya juga ya. Karena membuat aku kemudian menyusun prioritas itu loh. Mana yang mau aku berikan effort, mana yang enggak. Mana hal-hal yang enggak perlu aku masukkan dalam pikiran. Mana yang memang perlu. Kalau nggak perlu ya dilewatin aja gitu. Kadang-kadang lupa deh. Jadi kayak orang yang tidak peduli sama sekali. Karena menurut aku enggak ada manfaatnya gitu. Jadi jangan khawatir ya karena menurut aku tuh itu long life journey. Karena kita akan selalu berubah, kita berkembang. Walaupun umurku udah 50 tahun, tapi aku percaya aku terus berkembang ya, aku evolve terus kan. Lalu orang-orang di sekitar kita juga bertumbuh dan berkembang. Sehingga menerima diri kita yang baru, terus itu tuh perlu effort yang terus berkelanjutan. Begitu juga dengan pernikahan ya, menerima pasangan kita itu adalah satu usaha yang berkelanjutan gitu. Nggak bisa berhenti di saat I do terus selesai. Nah, itu adalah working in progress terus sampai kita tutup usia. Hidup itu adalah working in progress terus, nggak pernah selesai. Selesai ya pada saat kita sudah tutup mata itu baru selesai. Ada lagi? Cucok meong ya berarti buku itu ya. Nampar banget ya, nampol banget buku itu tuh. Gimana Kak Ima? Kak Ima ini sebenarnya menarik ya, karena dia menikah dengan orang asing. Mungkin dia tidak mengalami apa ya beberapa problema yang kita alami karena kita menikah dengan orang lokal ya. Aku nggak tahu ini kan asumsi ya, karena kan aku berasumsi eh, orang-orang dari dataran Eropa, Amerika itu kan dia lebih lebih advance ya pemikirannya tentang hubungan, tentang oh silakan Kak Wida.
Hmm. Nah, aku tadi ngomongin tentang beda bahasa tadi ya Kak. Jadi even kita itu menikah dengan sesama orang Indonesia, tapi ketika jadi etnografi itu tidak, setelah setelah aku pelajari ya, eh, etnografi itu tidak terus kalau kita beda negara atau beda beda bahasa Mhm, atau beda suku. mhm, Aku itu menikah dengan suamiku sama-sama orang Jawa. Tapi kami itu berasal dari dua kultur keluarga yang bertolak belakang. Itu juga sudah membuat beda bahasa dalam pernikahan gitu. Jadi bahasaku, languageku itu uh, seperti ini, nanti diterjemahkan apa sama dia gitu. Jadi kayak kayak misalnya aku ini kan seorang guru. Jadi kalau caraku ngomong ya kayak orang ajar gitu. Nah, bagi dia bahasa yang seperti ini ditangkap sebagai dominasi, sebagai perintah. Contoh kecil aku ngomong kayak gini, Mas, anaknya dipethuk jam 5, arep mau petuk jam 5, iki wis jam 4. Mas, anaknya mau dijemput jam berapa? Ini sudah jam 4. Ini sebagai seorang guru kan biasa kita menanyakan murid itu tidak langsung menyuruh gitu kan, tapi membuat dia berpikir dulu gitu. Kalau murid kan akan menjawab, oh ini sudah jam sekian, maka harus ini gitu kan, harapannya guru kan gitu. Tapi oleh suamiku itu diterjemahkan sebagai aku itu menganggap dia lupa, menganggap dia tidak paham bahwa jadi jawabannya gini, Yungku tuh, terus ngerti aku. Nah ini sudah jam 4 kayak gitu. Itu beda bahasa dari cara orang tua kami membesarkan gitu. Jadi di keluarga dia contohnya anak apa namanya keluarga anak itu yang penting dia nggak rewel, nggak nangis gitu. Jadi nangis itu sebuah masalah kalau keluarganya dia. Jadi supaya tidak rewel, apapun yang diminta anak diberikan karena dianggap anaknya belum mudeng gitu. Nah, padahal di aku, di keluargaku, itu kalau mendidik anak, kalau namanya berbahaya, mbok kamu mau nangis gulung komenya tidak akan diberikan. Walaupun kita nggak marah dan kita kasih tahu kenapa alasan tidak memberikan itu. Nah ini jadi pertengkaran luar biasa dianggap sama mertuaku bahwa Wida itu ibu yang kejam, anaknya cuma minta es krim aja nggak dikasih. Itu sampai ke seluruh kampung itu diomongin. Guala anaknya sampai nangis gower-gower, anaknya tantrum belum gloso di jalan dibiarin. Nah kalau memang anakku anak yang ABK dan dia suka tantrum, kalau dia lagi tantrum terus malah dikasih hadiah ya nanti besok dia tantrum lagi gitu kan. Nah itu ada perbedaan apa language seperti itu. Jadi um, nah sekarang experience yang sekarang itu dengan teman-teman di sini ya beda bahasanya udah banget. Jadi kalau yang kemarin dengan ya dengan suamiku itu pun teman-teman saya itu sampai ngambil mata kuliah etnografi. Jadi kenapa mhm. saya jadi double degree di etnografi itu karena pengen berusaha memahami bahasa keluarga suami saya yang enggak saya mudengin. Culture-nya beda banget. Terus sama sama Romo pembimbing diberitahu kamu supaya lebih paham ikut aja kuliahku. Nah, saking kesenangan terus saya jadi ambil S2 lagi di etnografi kan. Kayak gitu. Jadi demi demi mempertahankan sebetulnya, demi mempertahankan dan demi memahami bahasanya dia. Walaupun pada akhirnya ternyata sama dengannya oh memang beda frekuensinya, beda bahasanya nggak bisa nyambung lagi gitu ya. Tapi ya sudahlah itu. Jadi um, bahasa di sini tidak melulu ketika orang beda negara, tapi dengan dia dibesarkan dengan bahasa yang berbeda itu bisa bikin bahkan orang kan love language-nya juga beda-beda. Itu struggling sekali. Itu sih Kak. Ya, ya. Itu juga jadi permasalahan ya, misalnya gini, love language itu kan eh, komunikasi yang intens, lalu menyentuh gitu ya.
ketemu dengan orang yang love language-nya nggak seperti itu gitu kan. Wah, nanti kita langsung jadi itu baper kan. Jadi kamu tuh nggak sayang sama aku ya? Kok nggak pernah meluk? Kok nggak pernah gitu ya? Dulu aku pikir, oh sama bule nih ya. Begitu tuh. Ternyata nggak semua bule juga kan. Ah, baper lagi. Terus saya aku mikir, ah kalau cari yang kalau cari yang persis seperti yang aku mau gitu kan, cloning diriku sendiri dong berarti ya kan. Tapi nanti nih kalau AI udah jadi repot ini ya, Kak Wida ya. Kalau dia udah bikin tepat Hmm. seperti yang kita mau, ini repot ini. Kita nggak akan punya. Tapi menurut aku bertemu dengan orang yang sangat persis seperti kita juga jadi nggak menarik kali ya. Nggak Mm-mm. ada dinamikanya kali ya. Ya, Tidak justru belajar kita malahan. ditemukan dengan orang yang ya jangan yang bertolak belakang lah ya. Setidaknya ada slightly difference lah ya. Bertolak belakang juga lelah banget ya memahami ya. Ayo Kak Feni, Kak Diana, ini belum berbicara Kak Ima, Kak Vivi. Menarik tapi sebetulnya memang benar ya. Perbedaan bahasa itu memang berat ya. Berat. Gimana Kak Ima? Bentar, otakku mampet. Otakmu mampet. Ya aku tuh nggak mau bilang nggak nggak seharusnya berbeda. Gini loh, berbeda budaya aja kadang konflik ya, apalagi kita yang berbeda Hmm. culture, bahasa. Itu nyata banget. Dan aku ngalamin. Iya. Eh, bahasa terutama ya. Maksudku gimana ya? Walaupun bahasa Indonesia ya Kak Wida ya, bahasa Indonesia misalnya. Kita terbiasa berbicara dengan para profesor, ya, Mm-mm. berbicara dengan para ilmuwan. Nggak mengatakan bahwa kita lebih pintar, tapi jelas diksi yang kita pakai itu beda gitu, ya kan? Diksinya Betul. beda, terus penataan kalimatnya berbeda gitu kan. Terus kita sebenarnya kan sama ya. Kalau aku misalnya diminta bicara kepada kalayak yang menengah ke bawah gitu. Aku kan nggak bisa menggunakan bahasa yang sama kalau aku lagi bicara dengan para profesor, misalnya gitu kan. Sama dengan aku bicara dengan para profesor, terus aku pakai bahasa yang aku pakai kalau ketemu dengan mama-mama gitu kan, gitu ya. Nggak bisa juga gitu kan. Nah, ternyata yang aku temukan tuh kekasihku ini pinter banget bahasa Indonesia bagus, Kak Wida. Tapi ternyata diksi yang aku pakai itu dia nggak paham. Dan dia sempat tersinggung. Dia bilang, "Eh, kayaknya baru kamu deh yang bilang ada masalah dengan bahasaku." Well, kalau kamu ketemu dengan teman-temanku yang advokat-advokat ini, ya kamu juga akan bingung dengan apa yang mereka bilang kan? Karena bahasanya berbeda. Terus nggak cuma bahasa Kak Wida. Yang aku temukan tuh topik ya, topik. Jadi misalnya gini, karena kalau Kak Wida kan guru, aku pendidik juga ya. Walaupun aku nggak bisa menyebut diriku guru ya. Aku pendidik ya. Lalu advokat gitu. Aku konseptor. Sehingga kalau ada apa-apa, apapun yang terjadi, misalnya nih kasusnya eh, kasus yang lagi rame lah apa gosip-gosip itu ya. Atau ada teman kita yang mengalami sesuatu. Nah, aku tuh senang mendiskusikan itu gitu ya. Tapi kalau ketemunya bukan dengan konseptor, diterimanya itu sebagai rumpi gitu loh. Ah, Lovely ini ngerumpi gitu loh. Tapi kalau misalnya aku ngobrol sama Yanti misalnya, Yanti Teh Yanti ya, dia nggak akan menerima itu sebagai rumpi. Kita akan ngobrol panjang dan di ujungnya kita akan menghasilkan, oke, berarti kita harus bikin tulisan tentang ini. Lalu modul pelatihan tentang ini. Lalu ini perlu advokasi bahwa pembicaraan itu tidak boleh ke sana, harus supaya ini tidak terbentuk. Ujungnya itu. Tapi ternyata itu nggak bisa aku lakukan dengan siapapun. Kalau jatuhnya sama kekasihku aja. Dia tuh kadang-kadang gini, ah itu bukan urusanku. Lah, ini juga bukan urusanku. Tapi buat saya semua fenomena itu menarik gitu loh. Tadi bicara beda bahasa tadi ya. Tapi kita mesti balik lagi nih ke laptop nih. Balik ke the four agreements itu kan. Karena kalau ini belum kita masukkan, belum kita terima sebagai satu yang menjadi bagian integral dari diri kita, maka memperlakukan orang lain itu juga akan sulit itu. Tadi kayak sebetulnya kan sederhana ya kalau aku mau mikir ya. Oke, bahwa dia tidak memahami itu. Berarti aku harus menurunkan level komunikasiku gitu kan.
Lalu pelan-pelan dia dibiasakan untuk naik ke level itu gitu. Jadi sekarang tuh walaupun dia udah 15 tahun di Indonesia misalnya, dia belajar kosakata baru. Jadi aku kasih kosakata baru, aku tanya, ngerti gak? Itu tuh ini loh. Itu apa sih? Itu ini loh. Supaya dia pelan-pelan akan masuk ke cara bicara yang biasa saya pakai gitu kan. Tapi kan kalau kita ndak tadi yang empat tadi ya, true to our apa impeccable with our words gitu kan. Jadi kita juga bisa gini. Aku tahu bahwa aku ini orang yang tidak kasar. Lovely itu menurut Lovely itu tidak kasar. Maka ya kan dalam kondisi apapun itu aku tidak akan mengeluarkan kata-kata makian. Tapi kalau kita belum sampai ke tahap misalnya self love itu nggak benar-benar terbentuk, akan sulit melakukan itu gitu. Termasuk di dalamnya tadi kan apa bersikap otentik dari empat tadi itu ya empat agreement tadi itu kan. Menurut saya kalau kita tidak berselesai dengan diri kita sendiri, tidak lepas dari tadi belenggu-belenggu empat tadi itu ya yang sudah dibentuk dari kecil gitu kan, ketakutan akan penghakiman, sering berasumsi gitu kan, lalu sering perkataan kita tidak kita pegang teguh, integritas kita dipertanyakan, nah akan sulit itu. Beda-beda persepsi soalnya benar, benar. Karena latar belakang berbeda gitu, pengalaman berbeda gitu kan. Nah ini juga penting ya. Kadang-kadang kita tuh belum-belum sudah bertengkar dulu sama suami kita, biasanya ya ujung-ujungnya, lah ternyata dia tuh salah paham di titik yang ini loh. Jadi perkembangannya kemana-mana gitu kan. Walah, kamu tuh salah di sini tuh gitu. Nah seringkali kita sudah emosinya udah naik duluan kan. Jadi kita nggak ngeliat tuh kalau sudah ada pencabangan tuh, Iya ya benar. kan? Udah kadang marah nih, sebetulnya setelah kita diem, walah, di titik ini loh sudah mulai bercabang, makanya nggak nyambung lagi ngomongnya gitu kan. Saya sekarang memutuskan kalau udah kayak gitu, saya bilang kayaknya ya malam ini nih kita lebih banyak nafsu bertengkarnya. Mungkin kita hentikan saja diskusi malam ini, kita tidur aja besok kita ngobrol. Daripada nanti makin panas, terus akhirnya kita tuh mengatakan hal-hal yang tidak kita apa ya, yang kita sesali gitu. Mendingan kita tidur aja gitu. Mungkin lebih gampang buat saya karena dia tidur di sana, aku tidur di sini kan. Kalau di sebelah susah kali ya. Ngelihatnya pengen Susah Kak, diskusi lah. susah. Susah Kak. Iya Kak Beni? Susah Kak, soalnya ya itu ya karena kita udah terlanjur dikuasai emosi, jadi bawaannya kalau belum keluar semua gitu, belum puas gitu rasanya. Cuman pengen eh, menunjukkan bahwa kamu tuh salah, aku loh yang bener. Nah, untuk sadar ke situ aja bahwa udahlah gitu, stop aja sampai di sini. Itu tuh butuh proses yang belajarnya tuh lama Ya. dari sejak mulai berumah tangga sampai 20 tahun berumah tangga itu masih proses gitu kayak gitu. Jadi untuk mengenali itu aja ini saya Jawa Sunda ya. Maksudnya untuk berkomunikasi eh kita tuh sebenarnya notabene selevel gitu ya dalam arti dari segi dari secara sosial, secara Hmm. pendidikan pun selevel. Tapi itu tuh tetap aja ternyata cuma dari hari ke hari makin bertambah usia perkawinan itu tuh intensitasnya semakin berkurang, berkurang dan berkurang. Itu ya kita karena kita sama-sama belajar gitu karena kita tahu ini arahnya tuh mau dibawa kemana. Kita udah sama-sama udah sama-sama klik. Ya kita tujuannya ke sana loh. Cuman kadang caranya dia beda, caranya saya Hmm. beda, maunya dia kemana, saya kemana. eh untuk nemuinnya ini loh ya Allah, Masya Allah itu aduh struggling banget gitu kalau yang ngerasain sih. Hmm. Ya, aku juga setuju gitu sih. Eh makanya lebih mudah dengan aku karena aku kan nggak satu rumah ya, gitu. Jadi eh, nginjek remnya tuh lebih gampang gitu. Justru jangan komunikasi dulu gitu. Tapi kan kalau satu rumah kelihatan, kalau menurut aku ini ada kaitannya dengan dulu tuh kan kita diajarkan bahwa jangan bawa masalah sampai besok pagi gitu.
selesaikan sebelum tidur. Itu kadang-kadang juga itu juga apa ya? Itu menurut aku pemahaman yang salah. Jangan marah, yes. Tapi masalah itu bisa didiskusikan nanti gitu kan. Tapi kita kan berasumsi jangan marah sambil tidur gitu kan ada ya. Dulu ibuku selalu pesan itu, walaupun di Alkitab juga ada ya, jangan marah sambil tidur gitu. Jadi kita berasumsi jangan marah sambil tidur itu berarti kita harus beres ini. Diskusinya harus beres nih gitu kan. Kalau perlu sampai pagi deh gitu kan. Sementara makin ke pagi kan kitanya udah makin capek, dia juga capek, jadi ngomongnya juga makin ngaco kan. Tapi menurut aku Kak Feni ya, kalau nanti pada titik di mana self love itu sudah benar didapatkan, karena aku nggak tahu ya, aku ya, yang saya kan cuma bisa atas nama diri saya ya. Dulu tuh sering kali karena aku ketakutan nanti kalau nggak aku selesaikan dan dia nggak benar-benar paham apa yang aku maksud, dia itu akan berhenti mencintai aku gitu. Dan dia akan pergi. Terus aku gimana dong? Tapi makin ke sini, aku berpikir, well, eh, saya ini berharga kok. Saya ini perempuan yang baik. Saya ibu yang bertanggung jawab. Saya ini eh, apa ya? Saya perempuan yang baik lah. Saya cukup berharga gitu. Sehingga kalaupun ini saya hentikan sekarang dan saya katakan kan kita ngomong udah ya, kita jangan ngomong dulu karena ini kok kayaknya makin ke sini makin ke sono gitu ya. Mendingan kita ngobrol besok lagi ya. I love you ya. Gitu. Nanti dia jawab ya I love you too. Udah, good night ya. I love you ya sayang. Ya good night. Dah. Nah nanti kemudian biasanya yang terjadi setelah saya bangun, terus saya berpikir, apakah masalah kemarin tuh layak dilanjutkan? Karena kan emosiku juga udah turun ya. Layak untuk didiskusikan lagi. Ataukah sebetulnya itu merely misunderstanding gitu. Kalau lalu aku menganggap, aku menemukan gitu ya bahwa oh it's actually cuman salah paham. Dan biasanya yang aku lakukan aku mengirim pesan ya, aku minta maaf gitu. Aku minta maaf kemarin tuh udah terlalu emosi bahwa sebetulnya itu uh, it's not a big that big of a deal gitu. Jadi maaf ya gitu. Dan biasa itu membuat dia juga bilang aku juga minta maaf. Mungkin aku memang salah melakukan itu, jadi aku minta maaf. So, aku menemukan menunda itu ternyata lebih baik daripada harus selesai sekarang. Tapi memang jangan marah. Karena aku ngeri banget kalau terjadi apa-apa yang mereka ingat adalah kata-kata terakhirku adalah kata-kata penuh ini ya, penuh kekerasan, penuh penghakiman ya. Aku ingin kalau ada apa-apa itu yang mereka ingat perkataanku adalah I love you ya gitu ya. Agak-agak ini sih agak-agak sok romantis ya, Bad. Bagaimana? Yang lainnya menarik ya. Karena the way kita melihat diri kita itu sangat mempengaruhi cara kita kemudian berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita ya. Terutama eh, satu rumah. Satu rumah itu berat loh. Berat. 24 jam melihat kan. Orang mah ngelihatnya suami kita pas ganteng ya kan. Pakai dandan keren. Nah, kita kan lihatnya pas buluk ya. Udah buluk nyebelin gitu kan. Itu kan berat ya. Bener kan? Ya kan? Orang lihatnya walaupun suami kita lagi nyebelin tapi kan ganteng ya. Orang lihatnya di apa di kantor kan rapi ya kan. Nah kita kan dia baru koloran ya kan. Loro. Tapi hal yang sama berlaku untuk suami kita ya. Mungkin orang di luar lihat kita kan dandan ya, dandan ya kan rapi wangi gitu kan. Nah kita di rumah kan dasteran ya kan, bulu terus nyebelin pula kan, udah bulu Nah, itu nyebelin kan ya. masalahnya. Sama tahu. Itulah masalahnya. Nggak Ya. banyak orang bisa apa katanya kalau istri itu kecantikannya untuk suami di rumah harus dandan begini. Tapi faktanya tetap aja dasar bolong juga yang dipakai.
yang paling Nasi enak, bolo yang tuh paling seksi loh. iya ya ya untuk sebagian orang ya. Terus masih bau terasi lah, bau ulekan lah, apa segala macam, tetap aja kan, aduh gimana ya untuk jadi ratu gitu tuh kayak yang kayak aduh ribet banget deh gitu. Iya, eh, tapi kita memang gitu ya. Kemarin tuh aku juga bertengkar sama dia itu perkara kata take it for granted. Rupanya dia salah memahami take it for granted sebagai eh, take advantage. Jadi bertengkar kami itu sangat-sangat intelektual, Wida. Sampai aku kasih definisi kamus. Nih kamu lihat ya, ini definisi kamusnya ini. Gitu ya. Karena kita tuh eh, sudah take it for granted loh. Udah jadi suami kan gitu kan. Kan dia harus menerima aku apa adanya. Ya apa adanya nggak gitu kali. Maksudnya gini, balik lagi ya. Kalau self love kita itu nggak tinggi, kita tuh memang nggak merasa perlu cantik kan. Tapi kalau kita coba tuh Ima tuh di rumah aja cantik coba lihat. Asal kamu loh. Oh, kalau Dimas, thank you ya. Ya kan? Coba, ya kan? Ibuku dulu eh, kalau jam-jam bapakku mau datang dan dia itu, ah, iya sama, sama. Tapi itu ya gitu ya, apa ya? eh, kita itu kadang-kadang tidak mau menggunakan teori-teori yang sudah kita dapatkan tentang manajemen konflik, organisasi gitu ya. Kita nggak mau bawa ke rumah gitu. Padahal itu sebenarnya apa sebenarnya itu sangat penting dan sangat membantu gitu ya. Ibuku dulu kalau jam bapakku mau pulang, ibuku tuh ibu rumah tangga dia nggak pernah kerja ya. Dia dandan lengkap, lengkap kayak orang mau pergi pesta, kayak orang mau keluar rumah ya, bukan pergi pesta, kalau mau keluar rumah. Dan ibuku tuh memang jago dandan ya. Dan aku dulu nggak ngerti gitu loh. Dulu dia bilang bapakku kan kerjanya di airline ya. Jadi yang dia temui kan apa apa itu namanya pramugari kan. Nah, jadi ibuku bilang, nah kalau dia pulang terus lihat mama busuk kan ya, terus lah dia pulang. Bener juga ya, aku pikirnya. Untungnya waktu aku punya suami kan, kalau dia pulang aku baru pulang kerja, jadi pasti cakap-cakap dikit lah, nggak usah nggak dasaran juga gitu. Jadi Iya sih sebetulnya Kak, marilah kita cantik itu dari kita sendiri sebenarnya. Gimana Kak Diana? iya bener. Kalau apa ya, tradisi ya, apa tradisi, apa turun-temurun ya, dari nenek saya itu, kalau keluar kamar itu jangan pakai apa, baju tidur ya, atau apa gitu. Itu nurun juga ke saya Hmm. juga gitu. Heeh. Walaupun itu daster sobek-sobek ya Kak ya. Maksudnya daster sobeknya sih cuma di lengan gitu kan. Tapi enak gitu ya. Walaupun daster yang sudah tipis gitu kan. Enak. Tapi Hmm. itu itu dipakainya ya di kamar gitu. Jangan sampai keluar kamar. Jadi keluar kamar itu ganti gitu. Itu karena eh, kebetulan saya juga tinggalnya kan nggak apa ya, ada saudara ipar, ada ini, jadi ya, oh iya ya, gitu. Jadi ya rasa nggak nyaman ya kalau misalnya eh, dengan kondisi pakaian yang gitu-gitu kan. Jadi emang apa ya, ada istilah Jawanya itu apa ya? Ajimin diri, harga diri itu dari busana ya. Itu Hmm. maksudnya dari itu falsafah Jawa yang saya dapat dari nenek saya ya. Jadi tidak pernah itu nenek saya itu keluar rumah dengan jadi masuk kamar, karena dulu kan di apa ya, digelung ya, digelung, terus masuk kamar itu dengan baju baju kamar gitu-gitu. Walaupun orang Jawa dan tinggal di desa itu. Nah, itu yang sampai nurun ya ke saya, orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya kerja. eh
kalaupun datang itu saling nggak ketemu gitu. Tapi setiap apa ya, ibu saya datangnya sore, bapak saya malam. Tapi nanti eh, jam-jam tertentu itu ibu saya tuh dandan cantik gitu. Hmm. Dandan cantik gitu. Terus kita itu selalu nanya, emang mau keluar kemana gitu kan? Anak-anak emang nggak boleh gitu. Jadi itu ekspresi beliau untuk apa ya? Kelihatan cantik di rumah gitu. Itu yang beliau kan kerja itu dari pagi ya kak ya. Pulang jam Hmm. 4. Bapak saya pagi pulang jam jam 1 terus habis itu lanjut kerja lagi sampai jam 6. Nah, di jam 6 ke jam 7 itu ibu saya pasti dandan cantik atau kadang-kadang ibu saya per ininya apa pulang sore, bapak saya pulang malam jam 6. Bapak saya pulang jam 4 gitu. Jadi kadang-kadang nggak ketemu, tapi eh, kadang-kadang beliau itu mungkin ya itu tadi falsafah Jawanya itu yang dipakai. Aji ning diri apa Aji ning diri itu saka busono gitu. Aji apa harga diri itu dari pakaian gitu. Ya nggak ini sama eh, ibu saya kalau keluar dari kamar nggak pernah pakai daster, nggak Hmm. pernah. Iya, sama. Jadi bangun tidur, mau tidur pun pasti ganti baju gitu. Nah, tapi Hmm. kadang-kadang nggak semua anaknya yang mengikuti aturan gitu ya. Tapi memang saya rasa ada benernya juga gitu loh Kak. Hmm. Hmm. Ada benernya juga. Jadi eh, kalaupun wanita eh, itu keluar apa ya area-area nyamannya itu memang di kamar. Tapi kalau keluar kamar itu sudah bukan area nyaman. Jadi beliau harus berpenampilan yang selayaknya wanita yang dihargai, disayangi gitu-gitu. Itu yang saya dapatkan dari orang tua saya sih. Tapi walaupun saya itu kadang-kadang ya tampilannya ya belel, tapi kalau keluar kamar saya usahakan untuk tidak pakai daster itu. Just apa baju baby doll gitu ya Kak ya. Hmm. Hanya baby doll gitu atau apa pokoknya keluar kamar nggak pakai daster atau pakai nggak keluar kamar pun nggak pakai piyama gitu. Menarik, Sudah ganti. menarik, menarik. Ya. Nah, salah satu tuh kenapa aku tuh agak-agak malas terima tamu tuh karena aku malas dandan ya. Kalau di rumah, Sama, Kak, sama. Aku pun. ya kan? Kan Lofi kalau ketemu para profesor dan para pakar kan kamu udah dandan kan, Lof? Nggak kan keluar dari rumah toh, kan profesornya nggak datang ke rumah. Ya, Iya, betul-betul. nah, tapi Ya. at least udah udah dandan kan kalau ketemu para Iya, pakar. maksudnya kalau keluar rumah itu memang aku merasa walaupun kalau kekasih itu dia lebih suka aku polosan ya. Em, dan itu sempat sempat berdebat kita, kenapa kok aku maunya dandan gitu ya. Dia merasa, jadi kamu kalau dandan merasa cantik. Lo enggak, ya justru sayang gitu. Aku udah cantik nggak dandan gitu kan. Sayang banget gitu, udah cantik nggak dibikin bagus gitu. Maksudnya, jadi bukan aku merasa jelek terus harus dandan, kebalik gitu ya. Aku mah cantik gitu. Makanya kalau nggak didandani kan sayang gitu kan. Eh, eh, tapi gini loh, eh, dulu tuh ya aku pernah punya pacar ya orang asing dia bilang hanya di Indonesia dia bilang kita bisa melihat perempuan pakai daster tuh sampai ke Indomaret. Emang benar kan? Ya, pakai Parah itu piyama. sih. Parah Pakai Iya, itu. Iya kan? daster. Anak-anak sekarang tuh kan ya ke Indomaret tuh Gokil, dasteran ya. Oh, gokil ya. parah itu. iya pakai baby doll gitu-gitu Pakai ditutupin biar piyama, kayak iya, pakai mahasiswa itu piyama, Apalagi Mbak. kalau ditutupin mereka gitu Kak. tinggalnya di apartemen. Iya, iya. Hmm. Jadi dia pikir itu kayak kayak halaman rumahnya gitu. Kayak belanja di depan rumah. Iya, relate banget. Iya kan? Pipi aku. Terus saya, Kak, dan saya. Aduh, iya dia pakai Nyaman soalnya, cuma di Kak. Indonesia kata dia.
Kita bisa ngeliat perempuan pakai daster di mana-mana. Itu saya mas nggak peduli mau keluar ke Indomaret kemana ya pakai daster. Kadang malah nggak pakai bra. Wah, Kan saya orangnya paling kasih apa jaket apa mantel jaket aja. Paling males itu. oh, jangan salah dong. Kalau zaman dulu aku jilbaban, Kak Kak Feni, relate gak? Jadi kan lagi pakai apa pakai daster, tahu-tahu harus keluar gitu kan? Ya udahlah, dasternya warna hijau, jaketnya warna merah, jilbabnya kadang Tabrakan. asal ngambil kan warna Ya tabrakan aja deh. Udah nggak peduli. Kalau jadi nggak sekarang emang cantik gitu banget sih, orang Kak. lihatnya ya elah ini orang Bener, mau lari bener, kemana? bener. Saya juga sekarang gitulah. Pokoknya sekarang yang penting kadang-kadang selebor juga gitu. Sama kayak Kak Vivi. Kadang-kadang saya juga mikir, kok saya selebor banget sih. Dulu nggak gini-gini amat ya. Kok sekarang Iya. nggak tahu semakin kesini yang penting nyaman gitu aja. Tapi Prinsipnya kan mau berarti pakai gini Kak, berarti udah gini nggak kita pakai tuh high harus heel punya lagi nih baju, Kak Lovely. Udah nggak iya kenal harus high punya heel lagi. baju. Sekarang penting Iya, nyaman jadi gitu aja. baju yang di rumah itu harus yang polos, ya kan? Mm-mm. Sehingga kalau tato harus ketemu itu kan tek 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 tetap cantik gitu Iya, loh kan? iya, 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 Ya kan? iya. Jangan beli daster yang warna-warni gitu kan. Terus jaketnya warna-warni juga nanti asal ngambil keluar, Mbak, ini kok jadi kayak Sebagai Betul. orang yang males ribet, iya. sebagai Saya, orang yang males ribet, aduh, itu saya sangat cantik. sangat merepotkan. Kenapa Kak Gimana Kak Kak Vivi? Kak Vivi? Kalau saya cantik hanya ke gereja pakai rok. Di luar itu saya pasti pakai kulot, pakai anu gitu. Nggak pernah pakai apa-apa. Jadi kalau ke gereja aja cantik. Sampai orang tuh bilang sama saya, kalau ada pesta, dia pasti bingung. Loh itu kamu. Sama nggak disapa saya. Karena memang dia nggak tahu saya. Karena saya nggak pernah make up. Nah, kita balik lagi ke definisi cantik sebenarnya kan Kak Ima nih mestinya ya. Definisi cantik itu kan nggak berarti pakai make up komplit ya. Tapi yang representable gitu. Ya. Misalnya ya, apa kalau mau ke ya apa Kak Vivi yang nggak juga pakai pakai itu ya. Walaupun saya juga gila ya. Saya kadang-kadang kalau ke ini nih, tapi tergantung ini ya, tergantung bahan baju saya ya. Dia Ya. harus tebal ya. Kalau tebal kan nggak kelihatan dalamnya kan. Kecuali orang itu ngintip gitu kan nggak mungkin juga gitu kan. Tapi yang penting mukanya cakep, cantik cerita gitu. Dia nggak tahu kan dalamnya. Iya kan. Yang penting wajah itu loh. Bener Kak Iya. Lovely, yang penting Ya lipstikan. nggak ngelomprot ya. Ngelomprot tuh bahasa Indonesia apa, Mm-mm. hoi? Yang penting nggak buluk aja, Kucel, kucel, kucel. Bolok bener ya nggak kan? buluk. Iya. Kucel. Perkara mau pakai. Sebenarnya kalau di luar negeri orang udah nggak biasa loh pakai pakai bra ini cuma dikit aja gitu. Dan bra itu sangat apalagi untuk saya yang gemuk ya itu sangat ini loh sangat menyebalkan. Oh, aku malah nggak pernah pakai celana karena kalau aku tahu BB-ku naik itu mengganggu kenikmatanku makan nanti. Aku nggak punya daster. Kamu nggak punya daster. Habis Sos ini Kak Wida. diborong Kak Wida Eh, beli daster. Aku nggak cobalah beli. punya rok, Yang nggak pakai punya Racuni, daster loh ayo yang kita sekarang. racuni Wida dengan daster ya. Kamu sekali kenal daster, kamu enggak. kayak itu ada. Once you go black, you cannot go back. Once you go Belilah dasteran, you daster. cannot go back. Dulu pernah pas pas hamil toh. Aku tuh kalau tidur itu tuh nyingkap gitu loh. Jadi nggak pernah pakai Justru rok. seninya di situ. Justru kan, itu Seninya di makanya situ. aku kalau tidur selalu pakai selimut. Soalnya nanti bajunya entah kemana. Yang Betul. penting selimut kan nggak kelihatan kan. Selimut juga bablas. Eh, tapi Kak, itu ada keuntungannya kita pakai daster loh. Karena kan kita tuh organ kewanitaan kita itu kan sangat sensitif ya. Dan Ya. kenapa Hmm. sih perempuan itu kan majority pakai rok, majority enggak, kita kan nggak lihat Hmm. laki-laki pakai rok ya. Nah, itu kan memang Oh di sini banyak. iya. Di Thailand iya. Oh, di mana sih di Filipina? Filipin. Filipin, Cowoknya lebih cantik. Oh iya, seriusan. tahu di Thailand dong. Sama kayak di Thailand. Iya, bisa biar bisa nafas, misunya bener banget.
Karena Iya. memang kalau malam itu kan sebenarnya si organ kewartaan kita tuh seharusnya dibuka mestinya karena dia harus ada ventilasi kan. Ini aku ngobrol ini karena ada That's why beberapa. itu sebabnya aku senang aku adalah seorang yang bujang lajang. I'm free. Nah, itu aku pernah nge-review beberapa health health wellness product itu. Jadi memang ini bahas ya. Kalau malam tuh memang harus dibuka sebenarnya. Aduh, Tapi gawat bukan kalau dibuka. dibuka. Tapi Tapi memang ya, Sekarang ya. nggak masalah dong Setuju mau aku. tak buka ya. Karena kenapa dulu? kalau pakai celana itu di double, misalnya nih kita pakai daleman lalu kita menggunakan celana itu nggak akan bakteri-bakteri yang baik itu nggak akan berkembang baik sebaik jika kita hanya pakai daster dan katakanlah daleman yang tipis atau sebenarnya yang paling bagus nggak pakai daleman sebenarnya pakai daster Yes. aja itu Terima yang kasih Kak hanya Ima. dokter deh itu Terima kasih Kak Ima. kalau Bener aku dulu juga. di apa beauty wellness ya aku ngomongin beauty and Ya, wellness aku paham sih. Cuman habis aku itu nggak Kak Wida punya. kulaan ini beli Kak, Kak, aku tuh nggak punya rok loh. Satu pun nggak punya. Nanti kamu di Indonesia beliin ya. nanti kita di makeover nih Kak Wida ketemuan itu ya Iya, begitu dia pulang kita Aku tuh makeover tomboy, dia. bahkan tak cerita nih, aku tuh pertama kali di sini, bulan pertama itu dikira aku gay. Dikira aku cewek. Karena aku tomboy, cuman pakai celana pendek, kaosan, udah. Dan kaosku ya nggak ganti-ganti, cuman itu terus. Pasti modelannya kayak gitu, gitu. Rambutnya cepat, udah. Ada Kamu nanti kalau di infonya. makeover, jangan-jangan ya nanti Wida kalau kita makeover, dia tiba-tiba menjadi sangat peduli pada kulitnya. belum Jadi merah-merah. nanti kita tunggu aja sampai ketemu Kak Wida tunggu aja ya Tunggu kan dia pulang ke Indonesia. iya tunggu Diracunin Kak Ima, diracunin Kak korbannya Ima. korbanku udah Lovely nih Lovely adalah Ah, korban saya kan Waduh, korban dengan senang gawat. hati. korban dia itu korban pertama pasien pertama Iya. Wah, luar racun biasa. Kak Ima aku emang jualan racun Memang dia racun dia. aku Tapi emang dia dia racun dia itu ya peracun yang modal. Ya, kalau cuma ngoceh dong sama dia aku dikirim gimana coba? Kalau sudah dikirim gak dipakai kan kurang ajar namanya kan. Dia bilang Lovely, itu kulit mesti dijaga tuh kulitmu tuh. Udah mulai ini. Terus dia kirim ini ya untuk dipakai. Gimana kalau nggak dipakai kan dosa banget dia. Dia adalah peracun yang baik dia. Wah, luar biasa. Jadi kesimpulannya ya bahwa kita perlu menjadi diri kita yang otentik dulu ya. Untuk menjadi diri kita yang otentik, kita harus membebaskan diri dulu dari belenggu tadi, framing tadi ya, pengkondisian tadi ya. Eh, bukan berarti kita melawan kalau menurut saya, karena saya percaya dari masing-masing dari kita tuh ada roh kebaikan ya, ada kebaikan di dalam diri kita itu. Sehingga kita tinggal tinggal menemukan bentuk kebaikan diri kita itu seperti apa, lalu kita berperilaku sesuai dengan value yang kita miliki. Seperti kata Kak Wida tadi, nggak semua kok, nggak berarti semua yang sudah kita alami itu semua salah, itu enggak ya. Kita gali kembali diri kita, dan jangan-jangan memang itulah diri kita gitu. Dampaknya adalah kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih ringan. Karena kita tahu ya itu kita tidak sedang berpura-pura, kita tahu itu telah otentiknya kita gitu, sehingga nanti akan mudah buat kita untuk menjaga perkataan kita ya. Tadi coba kita lihat ya. Eh, oh udah aku tutup. Tar, tar, tar. Hmm, ya, sehingga nanti kan yang empat tadi ini bisa kita lakukan dengan baik ya. Yang pertama berbicara, be impeccable with your word gitu kan, memperhatikan kata-kata kita supaya kata kita punya integritas gitu kan, dan nggak baperan, don't take anything personally, jadi nggak baperan karena kita sudah mencintai diri kita sendiri, keberadaan kita itu tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain. Penghargaan atas diri kita itu tidak ditentukan oleh penghargaan orang lain, tapi benar-benar hanya pada diri kita sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, tidak lagi membuat asumsi karena kita sudah punya kepercayaan diri, kita tahu kita berharga, kita berani bertanya.
Dan yang terakhir, karena semuanya udah kita lakukan, maka kita akan selalu melakukan yang terbaik. Ya, karena ini ya, kadang kita tidak mau melakukan yang terbaik karena kita tidak yakin akan hasilnya, ya kan? Jadi kita tuh takut jangan-jangan nanti kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, percayalah apapun yang kita lakukan meskipun tidak dihargai oleh dunia, tapi semua kebaikan, semua yang dilakukan dengan sepenuh hati, datang dari hati yang tulus itu tidak pernah sia-sia. Kalau nggak hari ini, ya besok, ya lusa, setahun lagi, 2 tahun lagi, tetapi itu akan dicatat dan akan dikembalikan oleh Tuhan kadang berlipat-lipat. Itu ya. Jadi pesannya tetap sama. Ayo kita menerima diri kita sendiri apa adanya. Siapa diri kita yang sudah Tuhan ciptakan dengan keyakinan bahwa kita ini semua adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dia waktu selesai menciptakan kita, dia berkata, wow, bagus banget ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berfoto dulu. Ayo, dengan wajah-wajah yang cantik. Jangan wajah-wajah apa tadi? Apa? Butek. Butek. Oh, iya. Berangkat. Kak Feni, ayo Kak Wike. Hai Kak Wike, apa kabar? Udah lama nggak muncul nih. Kak Vivi, udah oke dirimu? Masih mencoba.